Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar sahabat Boim hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama kakak Kak Ratna Kusumawati. Sobat Siboim bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Nana. Kak Nana mengajar di SD Negeri Jamusan, Kecamatan Jungo. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sobat Siboim, hari ini kita akan belajar di kelas 4. Untuk tema yang kedua yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema yang pertama tentang sumber energi. Dan pembelajaran yang kedua untuk muatan pelajaran SBDP dan PPKN. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, sahabat Boim diharapkan nanti dapat mengetahui yang pertama, mengidentifikasi tinggi dan rendah nada pada lagu teks menanam jagung dengan benar. Untuk yang kedua, nanti sahabat si Boim bisa memberi contoh dan juga menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sobat Siboim, pernah mendengar lagu Menanam Jagung? Tentu pernah kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa menyanyikan lagu itu dengan baik? Nah, tentunya kita harus tahu tentang tinggi dan rendah nada. Sobat Siboim, kali ini kita akan belajar tentang tinggi dan rendah nada dan juga hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita bahas dulu tinggi dan rendah nada. Untuk yang pertama, nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan juga nada rendah. Tinggi dan rendah nada ini ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka disebut dengan notasi angka. Nah, adik-adik, coba sekarang perhatikan teks lagu Menanam Jagung ini. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, berikut urutan tinggi rendah nadanya ya. Ada nada rendah, tinggi, dan juga sedang. Semakin ke kanan, nadanya akan semakin tinggi. Dengan mengetahui tinggi dan rendah nada, nanti Sobat Siboim bisa mengetahui nada yang tinggi dan juga nada yang rendah pada teks lagu Menanam Jagung. Nah, pada teks lagu Menanam Jagung ini juga terdapat birama. Nah, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Pada umumnya, birama dibatasi oleh garis birama. Pada lagu Menanam Jagung ini terdapat birama 4/4, menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu kali ketukan bernilai 1/4. Oh iya, di sini ada keterangan 2, 2, dan 1 baris. Menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Nah, Sobat Siboim, dengan mengetahui tinggi dan rendah nada, dan juga mengetahui birama pada lagu teks Menanam Jagung, nanti adik-adik bisa menyanyi dengan baik lagu Menanam Jagung. Sobat Siboim bisa menyanyi lagu Menanam Jagung berikut ini. Sobat Siboim, selain padi, jagung merupakan salah satu jenis makanan pokok. Untuk dapat tumbuh, jagung memerlukan sumber energi dari matahari dan juga dari air. Apakah air merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Air merupakan salah satu sumber energi.
tubuh kita memerlukan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan membutuhkan air. Selain dapat diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan masih banyak lagi. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan kincir air untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Coba adik-adik amati gambar ini. Mengapa anak tersebut minum? Supaya tidak haus tentunya. Mengapa anak tersebut mandi? Supaya bersih, ya. Apakah mandi dan minum merupakan kebutuhan? Iya, tentunya ya. Apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Tentunya anak tersebut tidak dapat mandi dan juga tidak dapat minum. Dan apakah kita semua makhluk hidup membutuhkan air bersih? Ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Apakah yang dimaksud dengan hak, adik-adik? Hak merupakan apa yang kita peroleh. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Coba perhatikan gambar A dan juga gambar B. Gambar A merupakan gambar membersihkan sungai. Apa saja ya dampak dari kegiatan A? Lingkungan menjadi bersih. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti pada gambar A? Bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan. Nah, coba perhatikan pada gambar B. Pada gambar B ini merupakan gambar anak yang sedang menutup keran jika air bak sudah penuh. Nah, apa saja ya dampak dari kegiatan B? Dampaknya adalah menghemat air. Apa saja yang akan terjadi apabila kita tidak melakukan kegiatan seperti gambar B? Tentunya air akan terbuang dengan sia-sia. Nah, sahabat Siboim, apakah kita harus melakukan kegiatan pada gambar A dan juga gambar B? Ya, tentunya iya. Kewajiban merupakan apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, sekarang sahabat Siboim bisa mencoba berlatih memperhatikan dua gambar berikut ini dan menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama, apa dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Dan yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik? Dan yang ketiga, apakah yang sebaiknya dia lakukan? Sahabat Siboim bisa menjawab pertanyaan tadi dengan yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nah, untuk gambar yang pertama dan yang kedua, tentunya sudah mendapatkan haknya dengan baik. Untuk jawaban yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Untuk gambar yang pertama, dia belum melaksanakan kewajibannya karena masih menggunakan air dengan seenaknya. Untuk yang gambar kedua, sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu dengan menggunakan air seperlunya. Nah, untuk jawaban yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar yang pertama adalah sebaiknya keran air dimatikan sehingga dapat menghemat air. Untuk gambar yang kedua, terus menghemat air dengan menggunakan seperlunya. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui perbedaan hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Tujuannya agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.
Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, yang pertama, jika ingin mendapatkan air yang bersih, harus menggunakan air seperlunya dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah sembarangan. Dari materi pembelajaran yang telah Kak Nana sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, urutan tinggi rendah nada semakin ke kanan akan semakin tinggi. Nah, untuk yang kedua, hak adalah apa yang kita butuhkan atau kita dapatkan. Misalnya, mendapatkan air bersih untuk minum, untuk mandi, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Misalnya, membersihkan sungai, menghemat air, melakukan reboisasi, dan sebagainya. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Sahabat Siboim, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Pesan dari Kak Nana, sahabat Boim, tetap semangat menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat, 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan juga menjaga jarak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.